Oke, kita kembali lagi belajar bersama dalam pembelajaran digital kita, berkenalan dengan Google Scholar. Pada part ketiga ini, kita akan belajar bagaimana mencari referensi penelitian dengan menggunakan fitur pencarian lanjutan dari Google Scholar atau Advanced Search. Oke, sebelum kita lanjut, sahabat-sahabat semua, teman-teman, pastikan Anda subscribe dan nanti aktifkan lonceng untuk tetap up to date terhadap video-video pembelajaran kita. Anda juga dapat membagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, kita langsung saja pada pembelajaran kita. Di layar saya ini telah terbuka Google Scholar. Di pembelajaran kita sebelumnya, kita telah belajar bagaimana melakukan pencarian dengan menggunakan Google Scholar. Sebenarnya sangat mudah, sama seperti pencarian di Google. Namun sebenarnya Google Scholar juga menyediakan beberapa fitur untuk melakukan pencarian lanjutan. Fitur itu sebenarnya bisa kita dapatkan pada panel menu di kiri atas, ya, pada submenu penelusuran lanjutan. Atau kalau dalam bahasa Inggris, ya istilahnya Advanced Search. Oke, ada beberapa text area ya yang terkait dengan penelusuran lanjutan. Dimulai dari text area yang pertama, di mana Anda ketika mengetikkan kata pada text area ini, ya, di bar pencarian, Anda akan menemukan artikel dengan semua kata yang Anda ketikkan di sini, ya. Kemudian fungsi pada bar pencarian yang kedua, text area yang kedua adalah ketika Anda mengetikkan kata di sini, maka secara spesifik, ya, Google Scholar melalui mesin pencari akan mencari artikel-artikel dengan frasa yang sangat persis terhadap teks yang Anda ketikkan di sini, ya. Kemudian untuk teks area yang ketiga dengan minimal satu kata, ya, pada pencarian nanti Google akan menampilkan hasil yang paling tidak menunjukkan referensi yang apakah di dalam artikel atau di judul artikel, ya, minimal dari satu kata yang kita ketikkan. Ya, sementara fungsi pada teks area yang keempat, ya, istilahnya adalah tanpa kata. Artinya ketika Anda melakukan pencarian dan mengetikkan kata pada teks area ini, maka Google Scholar akan memfilter, ya, referensi-referensi yang tidak, ya, kecuali kata yang kita ketikkan di dalam. Ya. Kemudian di bagian bawah lagi, di sini ada option. Dalam pencarian apapun yang Anda lakukan di atas, di sini terdapat dua pilihan. Secara default akan terpilih dimanapun dalam artikel, baik judul maupun di dalam naskah artikel atau abstrak artikel, ya. Sementara ketika Anda memilih pilihan yang kedua, maka Google Scholar akan melakukan pencarian dengan, ya, option pencarian yang ada di atas, ya. Dengan fitur pencarian yang di atas hanya mencari di dalam judul artikel. Jadi kalau penelitian Anda ingin lebih spesifik pada judul, ya, maka pastikan Anda memilih yang kedua, yaitu dalam judul artikel. Nah, sementara untuk text area yang saya tunjukkan berikutnya, ini menunjukkan text area yang ketika Anda tulis, maka pencarian akan lebih spesifik pada penulis artikel. Jadi Google Scholar akan mencari penulis-penulis dari artikel tersebut. Jadi ketika Anda mengetikkan sebuah kata di dalam pencarian, kemudian menambahkan nama penulis, maka dia hanya akan mencari referensi tersebut, ya, sesuai dengan fitur pencarian di atas pada penulis yang kita ketikkan namanya di sini, ya. Jadi pencarian kita akan menjadi lebih spesifik. Ya, sementara di text area yang saya tunjukkan berikutnya ini adalah publisher, ya, atau media publikasi. Jadi pencarian Anda dapat lebih spesifik. Anda ingin mencari pada jurnal apa, ya. Jika Anda misalnya ditugaskan dalam mencari referensi pada jurnal-jurnal tertentu, maka Anda bisa mengetikkan nama jurnal di bagian ini, ya. Sementara sama pada pembelajaran kita sebelumnya tentang pencarian menggunakan Google Scholar, ya, pada isian yang terakhir ini
Ini menunjukkan rentang ya, tahun berapa sampai berapa referensi yang kita ingin cari, sehingga pencarian kita dapat lebih spesifik. Oke, kita dapat mempraktekkan satu persatu. Fungsi pertama pada dasarnya ini sama saja ketika kita baru pertama kali membuka Google Scholar, mengetikkan kata di sini ya. Itu fungsi ya, di penelusuran lanjutan temukan artikel dengan semua kata itu sama saja ya. Contoh, saya mencari tentang data mining. Ini temukan artikel dengan semua kata data mining. Maka sistem Google Scholar akan mencari ya referensi ilmiah yang tersimpan atau terindeks oleh Google Scholar dengan kata kunci data dan mining serta data mining. Sehingga semakin panjang kata yang kita cari, maka tentunya Google Scholar akan mencari referensi tersebut semakin banyak. Contoh data mining kecerdasan buatan. Ya, ini pencarian saya data mining kecerdasan buatan, maka Google Scholar akan mencari referensi ilmiah yang diindeks oleh Google Scholar ya, di semua referensi yang ada ya, dengan kata kunci data plus mining plus kecerdasan buatan plus kecerdasan plus buatan atau plus kecerdasan buatan. Jadi fungsinya adalah setiap kata ini adalah kata kunci pencarian. Kita lihat dulu hasilnya ya. Ya, ini kita lihat dalam pencarian dimanapun di dalam artikel. Ya, maka diberikan hasil sekitar ya 1910 ya, referensi yang terkait dengan data mining, kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan. Ya, ini dia. Bahkan ya, Anda bisa diberikan referensi yang hanya terkait pada satu suku kata yang Anda ketikkan. Misalnya ini data. Ya, jadi sangat banyak. Nah, coba kita akan melihat fitur-fitur pencarian ya, advanced search yang tadi kita coba gunakan ya. Namun kita coba bandingkan kita buka coba tab baru ya untuk dibandingkan. Ya, ini saya sudah membuka Google Scholar ya, di fitur pencarian saya yang tadi. Ini data mining kecerdasan buatan. Namun pada pencarian saya berikutnya menggunakan fitur penelusuran lanjutan ya. Nah, ini ketika saya menggunakan fitur data mining kecerdasan buatan, namun saya ingin lebih spesifik pada data mining ya. Untuk itu saya mengetikkan data mining pada bagian ini ya. Atau misalnya saya mencari data mining kecerdasan buatan namun lebih spesifik pada metode, misalnya teknik asosiasi. Nah, maka nanti pencarian Google Scholar saya akan secara spesifik mencari yang sama persis dengan kata teknik asosiasi. Ya, lebih spesifik ya dengan teknik asosiasi. Nah, kita lihat gimana hasilnya. Nah, perhatikan ya perbandingan hasil antara saya hanya menggunakan data mining kecerdasan buatan ya dengan menggunakan fitur lanjutan. Di pencarian yang umum ya, saya mendapatkan hasil 1910. Sementara setelah kita menggunakan fitur filter ya, pencarian lanjutan, ini hasilnya tinggal dispesifikasi menjadi 23. Nah, sebenarnya ketika Anda ingin secara cepat menggunakan fitur ya yang kedua tadi ya, di penelusuran lanjutan untuk pengetikan frasa sebenarnya ya, yang frasa yang pas ya di pencarian kita ya. Nah, sebenarnya Anda cukup dengan mengetikkan tanda petik dari kata tersebut. Oke, kita coba buka lagi dengan teknik filter yang lain. Ya, misalnya saya ingin mencari referensi dari referensi apapun dengan kata kunci data mining kecerdasan buatan, tapi dengan menggunakan fitur ya minimal satu kata pencarian.
Misalnya saya ketikkan asosiasi. Ya, maka pencarian tentunya menjadi lebih spesifik ya. Jadi paling tidak dalam pencarian saya itu mesti memiliki kata asosiasi dalam pencarian saya. Jadi paling tidak minimal memiliki kata asosiasi dalam pencarian tersebut. Nah, perhatikan di pencarian umum sebelumnya itu pencarian kita di angka 1910 dengan fitur ini ya. Tadi pencarian kita bisa dipersingkat menjadi 568 referensi yang terkait ya. Oke, selanjutnya fitur lain dari pencarian menggunakan Google Scholar ya, kita coba lihat lagi. Ya, selanjutnya kita coba menggunakan tanpa kata. Jadi ketika misalnya saya ingin mencari ya data mining kecerdasan buatan, namun yang dimaksud itu tidak termasuk misalnya kata misalnya klasifikasi. Ya, perhatikan maka pencarian kita ya, kata klasifikasi pasti akan dihilangkan ya. Maka pencarian kita tinggal 659 referensi yang terkait ya. Jadi tentunya dengan fitur ini dapat ya menspesifikasi pencarian kita sehingga lebih tepat ya pada pencarian yang kita inginkan. Ya, silakan Anda gunakan fitur ini dan tentunya pencarian Anda bisa menjadi lebih spesifik. Nah, ada beberapa fitur yang bisa Anda gunakan lagi. Di pencarian saya yang lain tadi kita menggunakan klasifikasi ya. Di tanpa kata klasifikasi artinya saya melakukan pencarian data mining kecerdasan buatan namun tanpa kata klasifikasi ya. Nah, tapi pencarian ini tentunya dicari dimanapun di dalam artikel, baik di judul ya maupun di abstrak ya. Namun kalau misalnya kita ingin memfilter jika dia berada hanya di dalam judul artikel. Jadi pencarian kita ini hanya berada di dalam judul artikel. Nah, coba kita bagaimana ketika misalnya kita ingin melakukan pencarian dengan menggabungkan beberapa pencarian. Contoh misalnya saya ingin mencari tentang data mining dengan topik riset saya adalah teknik asosiasi a priori ya. Dan saya ingin mencarinya tepat pada judul artikel ya. Untuk membandingkan untuk awal kita mungkin mencoba mencari ya algoritma a priori ya. Ini saya coba mencari semua kata data mining kecerdasan buatan dengan frasa algoritma a priori ya. Namun saya mencarinya pada di dalam artikel. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, hasil pencarian kita 282 ketika pencarian kita ya ini tadi dengan kata kunci data mining kecerdasan buatan dengan spesifik kata algoritma a priori. Nah, hasil yang didapatkan itu 282 pencarian. Ya, ini di penelusuran lanjutan kita ya, saya akan mencoba mencari referensi tentang data mining yang terdapat di dalam judul artikel ya. Namun spesifik pada judul itu harus menyebutkan algoritma a priori. Jadi lebih spesifik. Kita lihat hasilnya. Nah, perhatikan ini ada 235 hasil pencarian kita dengan kata kunci data mining ya dan algoritma a priori. Jadi algoritma a priori ini adalah kata atau frasa yang dipastikan ada di dalam judul ya. Nah, jika pencarian kita ingin lebih spesifik pada semua judul itu gabungan antara kata data mining algoritma a priori ya, maka ini fitur petik
harus kita pindahkan. Ya, jika melakukan teknik ini, ya tentunya pencarian kita akan semakin spesifik. Ini tinggal 77 ya. Nah, perhatikan setiap referensi yang muncul pasti menunjukkan data mining algoritma a priori, sehingga ketika data mining di luar dari tanda petik ini, maka referensinya tentunya akan semakin banyak karena akan mencari data, akan mencari mining, akan mencari data mining, dan akan mencari algoritma a priori ya. Sementara dengan fungsi petik di depan kalimat atau kata yang kita ketikkan, maka dia dipastikan bahwa dia berada di dalam judul ya. Kita perhatikan referensi 1 data mining algoritma a priori. Yang kedua juga seperti itu, yang ketiga, yang keempat pasti kata ini selalu ada. Ya, dan pencarian kita menjadi lebih spesifik. Oke. Ya, karena tadi tanda petik 2 di depan kata mining dan di belakang a priori kata ini, ya maka penelusuran lanjutan akan memindahkan di bagian frasa ya, frasa yang pas dalam pencarian kita. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana ketika misalnya kita ingin mencari referensi ya apapun di dalam artikel ya dari tulisan. Misalnya kita ingin mencari referensi yang diarahkan oleh dosen kita, misalnya untuk mencari referensi dari karya ilmiah atau publikasi yang dilakukan oleh dosen sebelumnya ya, atau rekan dosen kita ya, rekan kerja dosen kita sebelumnya ya. Contoh misalnya saya ingin mencari tentang block modification. Contoh, ketika saya mencari secara umum kata kunci block modification ya, maka tentunya pencarian saya sangat banyak ya, 61.800. Namun ketika misalnya saya ingin secara spesifik ingin mencari referensi tentang teknik ya block modification, namun yang ditulis oleh orang tertentu, misalnya ini hasil penelitian saya sebelumnya. Jadi pencarian kita akan menjadi lebih spesifik ya. Tadi ya puluhan ribu, ini tinggal 3 hasil. Jadi pencarian kita menjadi lebih spesifik. Kita tinggal melihat mana yang paling terkait. Nah, di layar saya ini sudah menunjukkan ada 3 ya. Jadi saya mencari kata block modification yang ditulis oleh Basri. Contoh, maka hanya ada 3 ya. Dan kita dengan mudahnya bisa mengklasifikasi dan memilih ya referensi tersebut ya. Kita bisa mendownload jika ini bentuknya PDF. Jika tidak bentuk PDF, kita bisa buka referensi langsung pada jurnalnya. Apakah bisa kita akses dalam bentuk PDF atau kita hanya bisa membaca abstrak ya. Nah, ini kita tinggal kutip ketika misalnya referensi ini ingin kita jadikan bagian dari referensi kita. Kita bisa membaca referensinya dengan kata PDF ya di samping, berarti referensi ini bisa kita baca ya. Kita bisa akses ya. Oke, sangat mudah di fitur penelusuran untuk penulis yang tadi ya. Namun jika misalnya kita ingin melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu ya yang publish di sebuah jurnal ya, maka pencarian kita bisa lebih dispesifikkan. Misalnya tadi saya ingin mencari tentang data mining yang diterbitkan misalnya di jurnal tertentu, misalnya IEEE. Maka tentunya ini pasti ya sangat banyak ya. Nah, ketika misalnya fungsi source dihilangkan ya, maka referensinya ya bisa sampai pada angka 3.580. Tapi ketika misalnya saya ingin mencarinya dari jurnal atau penerbit dari IEEE, maka pencarian kita menjadi lebih spesifik ya. Ya, sebagai contoh penelitian misalnya
saya mencari jurnal tentang analisa waktu tanam. Ini di bidang pertanian pada jurnal Agrovital. Oke. Maka ya referensi akan memberikan kita ya, Google Scholar akan memberikan kita ya beberapa referensi yang semakin spesifik dari pencarian kita cari ya. Jadi ini berfungsi untuk mencari ya referensi dari sebuah jurnal atau penerbit. Maka dia akan secara spesifik menampilkan ya Agrovital. Misalnya saya ingin mencari lagi ya tulisan dari dosen misalnya ya di jurnal ilmu komputer. Ya, maka tulisan di jurnal ilmu komputer ya dengan penulis Basri ya. Ya, ini sangat banyak. Ya. Ya. Jurnal dengan nama penulis Basri ya pada source jurnal ilmu komputer itu ya ini ada 7. Namun ketika misalnya kita ingin spesifikasi ya di penelusuran lanjutan kita bisa dispesifikkan pada jurnal ilmu komputer. Ya, jika kita ingin spesifikasi, kita bisa ketikkan jurnal ilmu komputer dalam tanda petik sehingga pencarian kita pasti ya akan spesifik gitu ya pada jurnal tersebut. Oke. Jadi ini hanya satu hasil ya karena pencarian kita adalah nama kemudian pada jurnal tertentu. Oke, contoh saya melakukan pencarian ya, penelusuran ya, tulisan saya yang diterbitkan di GNTT ya. Ya, maka pencarian saya akan mencari nama Basri dan kata kunci jurnal GNTT. Oke. Ya, ini ada juga yang muncul ya. Berarti ya, kata Basri penulis ya bisa jadi huruf B di nama penulis ini ya merupakan kata Basri ya. Oke, ini ada 2. Ini tulisan saya yang sudah diterbitkan ya di GNTT. Jadi pencarian kita bisa menjadi lebih spesifik ya tanpa perlu mengakses website jurnalnya. Dan dengan melalui Google Scholar ini tentunya kita dengan mudahnya tinggal mengambil kutipan ya ketika kita ingin memasukkan di dalam daftar pustaka. Tentunya ini hanya dalam format MLA, APA dan ISO. Untuk ke format lain tentunya nanti kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Oke, fitur pencarian yang lain ya, selain itu kita bisa mencarinya yang terakhir adalah rentang waktu. Untuk fitur ini sebenarnya sudah disediakan di panel kiri di pencarian kita ya. Kita bisa klik rentang khusus, di bagian ini kita bisa lakukan pencarian. Ya, sebagai contoh ya, kata kunci data mining saya ingin cari ya. Ini hasil pencarian 3.580.000. Namun saya ingin mencari penelitian dalam rentang waktu sejak ya 2015 hingga 2020. Ya, saya ingin mencari dari rentang 2015 hingga 2020. Maka pencarian saya tinggal 960.000. Jika kita ingin mencari yang lebih spesifik misalnya sejak 2019, ini sudah disediakan ada 3 pilihan ya. Sejak 2019 ya kita pilih tanpa rentang khusus tadi, maka dia akan mencari referensi yang baru saja terbit dengan kata kunci data mining ya atau data mining. Jika ingin lebih spesifik, kata kunci yang kita cari adalah tepat pada kata kunci data mining, gabungan antara kata data dan mining ya, maka tinggal dipasang tanda petik, maka pencarian kita tentunya menjadi lebih spesifik ya.
Oke. Ya, bandingkan dari 65.800 pencarian dengan menggunakan tanda petik ya pada pencarian tepat pada kata itu, hasilnya menjadi 26.500. Jadi fitur pencarian lanjutan ya, penelusuran lanjutan dengan menggunakan Google Scholar ini memastikan pencarian Anda tepat pada hal-hal yang Anda ingin cari. Anda tidak perlu mengetikkan kata kunci pada pencarian bar dengan berbagai macam referensi yang harus Anda telusuri. Anda bisa memfilter apakah dari frasa yang pas, yang tepat ya, tanpa berpisah. Kemudian Anda bisa mengetikkan minimal satu kata terkait, atau misalnya Anda ingin mencari sesuatu dengan memfilter tanpa kata itu ya. Anda juga dapat memfilter pencarian apakah di dalam artikel atau di dalam judul artikel ya. Anda juga dapat melakukan pencarian dengan nama penulis tertentu, serta Anda juga dapat melakukan pencarian pada spesifikasi pada terbitan jurnal apa ya. Sementara yang terakhir ya, ini Anda bisa lakukan pencarian pada filter tahun terbit ya dari referensi ilmiah tersebut. Oke, saya kira sangat mudah ya. Menggunakan fitur ini Anda tinggal eksplorasi dan praktekkan dalam pencarian referensi digital Anda ya. Saya kira cukup sekian. Selamat mencoba dalam mencari referensi ilmiah yang semakin spesifik dengan menggunakan Google Scholar. Mudah-mudahan video ini membantu. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.